ngasih tahu manusia purba lainnya tentang hewan-hewan mana aja yang aman buat dimakan. So it's about 5,000 years at least older than the one in Sulawesi. Kan nggak mungkin kan ada satu penjaga yang disuruh lari dari satu pos ke pos lain cuma buat... Sebelum semua kecanggihan alat komunikasi yang dipakai manusia sekarang ini, bukan berarti manusia-manusia zaman dulu nggak bertukar pesan dong. Ya namanya manusia, dari zaman dulu juga nggak pernah kehabisan akal. Mereka tetap menemukan berbagai macam cara untuk bertukar informasi, bertukar pesan. Makanya gue mikir, asik kali ya kalau kita bahas cara manusia-manusia zaman dulu bertukar pesan. Jauh sebelum ada internet, handphone, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah cara bertukar pesan manusia di Learning by Googling. Namanya bertukar pesan udah pasti masuknya ke salah satu cara komunikasi. Nah, perkembangan alat dan cara komunikasi ini dibagi jadi 3 masa. Masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Kita bahas yang paling awal dulu kali ya, masa prasejarah. Di masa prasejarah ini, menurut Discovery, dikenal juga dengan nama masa praaksara. Pra yang artinya sebelum, aksara yang artinya tulisan. Jadi ya udah jelas ya. Di masa ini, manusia purba belum mengenal tulisan sama sekali buat berkomunikasi. Terus mereka tukar pesannya pakai apa? Cara yang paling terkenal adalah pakai lukisan gua. Jadi menurut CNN, di masa prasejarah ini, cara bertukar pesannya itu masih terbatas sama bentuk-bentuk yang mereka temuin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat nyeritain hal-hal yang mereka temukan di sekitar mereka atau di dalam kegiatan mereka, itu mereka nyeritainnya dengan cara bikin lukisan di dinding-dinding gua atau di batu-batu besar. Misalnya, buat nyeritain pengalaman mereka berburu. Langsung mereka ngelukis hewan-hewan buruannya. Dan kalau menurut Atlas Obscura, beberapa peneliti juga meyakini kalau lukisan-lukisan di dinding gua ini kegunaannya juga buat ngasih tahu manusia purba lainnya tentang hewan-hewan mana aja yang aman buat dimakan. Wah, baik ya. Beberapa dari mereka juga pakai metode lukisan gua ini buat ninggalin jejak. Buat nunjukin keberadaan mereka, biar bisa ditemuin sama generasi selanjutnya. Dan buat ngasih tahu, buat nunjukin kalau kelompok mereka pernah tinggal di tempat itu. Selain fungsi-fungsi tadi, ada juga lukisan-lukisan gua yang dipercaya kegunaannya adalah buat fungsi spiritual. What we found in Kalimantan is we found the same kind of style of like cave painting or like animal painting. So large mammals, of course it's not the same animals, but they're painted in the same style. So really large body, round body, and small legs. And we were able to date one of them, and the minimum age is 40,000. So it's about 5,000 years at least older than the one in Sulawesi. Lukisan manusia purba yang pertama kali ditemuin banget itu ditemukan di Gua Altamira, Spanyol. Ini lukisannya. Nah, lukisan ini nih adalah peninggalan dari manusia purba Australopithecus afarensis atau nama bekennya Lucy. Keren amat. Menurut Tom Burridge, wartawan BBC di Spanyol, lukisan yang ditemukan di Gua Altamira ini pertama kali ditemukan tahun 1876 oleh arkeolog setempat. Di lukisan ini kebanyakan gambarnya adalah gambar bison, sama cetakan tangan manusia purba tadi, cetakan tangan Lucy tadi. Setelah lukisan-lukisan ini ditemukan, kabarnya langsung beredar luas, langsung ramai waktu itu. Sampai akhirnya Gua Altamira dibuka untuk umum, dijadiin objek pariwisata. Tapi setelah sekian lama dibuka buat pengunjung, akhirnya di tahun 2002, Gua Altamira ini ditutup. Kenapa? Buat menjaga keaslian dari lukisan prasejarahnya. Karena katanya nafas para pengunjung ini dianggap merusak lukisannya. Wah. Habis itu masuk ke masa sejarah, masa di mana manusia mulai kenal tulisan. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tulisan mulai dipakai sama bangsa Sumeria. Waktu itu mereka makainya masih simbol-simbol berbentuk piktogram gitu. Berbentuk gambar-gambar yang menyerupai objek sebenarnya. Habis itu, tahun 2900 sebelum Masehi, huruf hieroglif mulai dipakai sama bangsa Mesir kuno. Wah, ini yang paling legendaris ya. Dan ya udah, di masa Mesir kuno, huruf hieroglif ini jadi bahasa simbol yang mewakilin ungkapan yang bermacam-macam. Misalnya nih, kan beda simbol itu pasti beda arti ya. Nah, kalau simbol-simbol ini disatuin lagi, itu artinya bakal beda lagi. Contoh di satu misalnya yang paling simpel ya. Kalau simbolnya kayak gini, gambar laki-laki, itu artinya laki-laki. Kalau simbolnya kayak gini, itu artinya perempuan.
Tapi kalau dua simbol ini digabung, ini jadinya orang-orang, jadinya people, jadinya banyak orang. Wah, menarik ya. Atau mungkin di sini ada yang mempelajari hieroglif lebih lanjut? Boleh komen, sharing-sharing. Hieroglyphs are actually used two ways. Phonetically, to represent sounds, but also as pictures to help us determine the meanings of phonetic words, like the sun and sky hieroglyphs. Oh iya, asap juga masih dipakai di zaman sejarah ini. Di zaman Cina kuno, sinyal asap ini juga dipakai buat menyampaikan pesan di sepanjang tembok Cina. Ya, iya sih, bener sih. Kan nggak mungkin kan, ada satu penjaga yang disuruh lari dari satu pos ke pos lain cuma buat nyampein pesan. Endingnya pesannya tersampaikan, betis dia varises. Tapi tetap, kalau masalah menyampaikan pesan lewat sinyal asap, menurut gua yang paling legendaris, yang paling terkenal ya suku Indian di Amerika Utara ya. Kalau menurut jurnal Smoke Signals karya F.M. Nichols, orang-orang Native American ini, orang-orang Indian ini, itu mereka kode-kode asapnya tuh detail banget. Beda bentuk, beda artinya. Contoh, kalau asapnya mengerucut ke atas, yang bawahnya lebar, makin ke atas makin kecil, itu artinya keadaan aman-aman aja. Dan sebaliknya, kalau asapnya mengerucut ke bawah, bawahnya sempit, tapi makin atas makin lebar, itu artinya ada bahaya yang mengintai. Wah, canggih ya. Terus ada lagi, cara bertukar pesan yang legendaris di zaman sejarah ini. Bertukar pesan pakai burung merpati pos. Nah, ini nih. Kalau menurut buku The Book of Origins karya Trevor Homer, merpati pos ini pertama kali dipakai sama orang-orang Romawi kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Wah, jauh juga. Di zaman itu, merpati pos dilatih buat ngirim pesan ke militer. Karena kalau lagi perang kan, semua akses buat nyampein informasi pasti dijaga sama musuh, ditutup sama musuh. Jalur darat pasti udah ada yang jaga. Jalur air pasti udah ada yang jaga. Satu-satunya nggak bisa dijaga waktu itu ya jalur udara. Cara ngirim pesannya ya kayak yang lu lihat di film-film. Pesan ditulis, digulung, diselipin di kaki si merpati atau di punggungnya. Terus si merpati posnya ini disuruh terbang ke lokasi yang udah dijadiin tempat latihan sebelumnya. Kok dia bisa inget tempatnya? Ya bisa. Soalnya merpati ini basicnya dia emang hewan yang cukup pintar. Dia punya daya ingat yang kuat. Dan dia punya naluri alami yang bisa bikin dia balik lagi ke sarangnya. Walaupun udah pergi jauh banget dan dalam waktu yang lama. Wah, keren juga ya. Nah, buat semakin mempertajam kemampuan yang mereka punya, para merpati pos ini dikasih makanan khusus. Berupa campuran kalium karbonat sama minyak ikan. Campuran ini dipercaya bikin merpati pos lebih kuat dan lebih mudah dilatih. Terbang jauh, terbang akap, antar kota antar provinsi jadinya nggak masalah. Abis itu, cara bertukar pesan ini mulai mengalami perkembangan pesat di tahun 500 sebelum Masehi. Dengan ditemukannya cara membuat kertas dari serat pohon papirus. Wah. Tapi waktu itu yang bisa pakai kertas ini belum semua kalangan. Cuma kalangan-kalangan tertentu doang. Dan akhirnya bangsa Cina berhasil menemukan cara membuat kertas dari serat pohon bambu di tahun 105 sebelum Masehi. Dari sinilah makin banyak orang yang pakai tulisan yang ditulis di kertas sebagai cara bertukar pesan. Habis itu berkembang lagi dari masa sejarah ke masa modern yang ditandai dengan ditemukannya mesin cetak. Kapan tuh? Sebenarnya di awal tahun 1400-an, mesin cetak dari balok kayu itu udah mulai dikenal di Eropa. Tapi baru di tahun 1450-an, Johann Gutenberg bereksperimen ngembangin mesin cetak dari bahan campuran logam. Dan ya udah dari situ industri percetakan terus berkembang pesat. Yang otomatis juga diikuti dengan berkembangnya cara bertukar pesan. Dimulai dari komunikasi lewat telegraf yang dikembangin sama Samuel Morse di tahun 1837. Telegrafnya waktu itu didesain buat mengirim pesan berbentuk kode lewat kabel listrik. Dan hasilnya nanti diterimanya berbentuk sandi Morse kayak gini. Somehow the whole picture came clear to him of how this could be done using electricity to make communication. Morse's idea is simple. By turning a switch on and off, you can send a series of electrical impulses across a wire to a distant receiver. If you create a pattern or code, you can send a message. Habis itu ada Alexander Graham Bell yang mulai ngembangin telepon di tahun 1877. Gue yakin lu semua tau lah inilah. Terus ada radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi di tahun 1895. Dilanjut sama penemuan TV tabung oleh Vladimir Zworykin di tahun 1923. Makin deket sama kita ini alat-alatnya ya. Makin deket lagi setelah ada pager.
Ada yang ngerasain mungkin zaman itu? Kita harus nelpon operator dulu buat ngirim pesan tertulis. Terus dari situ berkembanglah telepon genggam, cellular phone, cellphone, atau di kita dikenalnya handphone, HP. Dan menurut gua HP ini yang paling inovatif. Ya gimana nggak inovatif, sejak ada HP ini kan komunikasi jadi jauh lebih mudah karena bisa dibawa ke mana-mana. Oh iya, waktu itu di saat bersamaan berkembang juga komputer dan internet. Dan ya udah, dari sini lu udah tau lah ya. Handphone, internet, dan komputer mendorong terciptanya smartphone yang bikin komunikasi kita jadi gampang banget kayak sekarang. Mau komunikasi beda pulau, beda negara, pokoknya semuanya aman selama ada internet. Tapi walaupun udah seberkembang ini, udah secanggih ini, udah semodern ini, manusia sekarang tuh kadang masih ada aja hambatannya buat mengakses internet. Gara-gara apa? Ya ada beberapa faktor sih. Entah karena sinyalnya jelek atau nggak punya kuota. Yang malesin juga, kadang kita udah beli kuota gede nih, ternyata kuotanya nggak kepake semuanya. Karena masa aktifnya keburu habis. Kita ngisi lagi, ternyata kuotanya ke-reset, yang lama hilang. Ada. Makanya akhir-akhir ini, buat menunjang komunikasi gua, buat menunjang internetan gua mulai pakai satu provider. Provider apa tuh? Provider digital terbaru. Namanya Live-On. Jadi di Live-On ini, dia punya satu kuota besar yang nggak akan dibagi-bagi. Kan biasanya lo kalau beli kuota yang gede gitu kan, taunya kuotanya dibagi-bagi kan. Yang bisa lo pakai full 24 jam tuh cuma berapa persennya. Sisanya kebagi-bagi lah. Kalau di sini enggak, semua jadi satu. Nggak ada itu, kuota malam, kuota Jumat Kliwon, Selasa Pahing, Kamis Wage, nggak ada. Semuanya jadi satu. Terus menurut gua, Live-On ini juga ngasih power buat manusia modern kayak kita. Anak muda dengan gaya hidup digital. Power apa tuh? Power buat megang kendali penuh atas paket data kita. Tanpa diatur-atur, tanpa kompromi. Ih, mantap. Terus kalau misalnya udah pakai Live-On nih, dan suatu hari masa aktif lu habis, tapi sisa paket datanya, sisa kuotanya masih banyak, lu nggak perlu khawatir. Karena sisa kuotanya bakal bisa di roll over ke bulan selanjutnya sampai dengan 1000 GB. Gila, iya. Lu nggak salah denger. Roll over hingga 1000 GB. Jadi di sini nggak ada tuh kuota kita ke-reset karena kita ngisi paket data yang baru. Atau karena masa aktif kita habis, kuota kita jadi angus. Nggak ada itu. Apa itu? Jadi dengan pakai Live-On ini, gue jadi manusia yang nggak mubazir kuota. Gak ada kuota internet yang gue buang-buang. Kalau ada kuota yang nyisa, itu pasti otomatis ketabung. Gue jadi nabung kuota. Mantap. Jaringannya gimana? Jaringan lagi. Gak usah ditanya. Live-On ini jaringannya premium dan terpercaya. Karena didukung sama jaringan internet stabil XL Axiata 4.5G. Yang bisa menjangkau 95% wilayah di Indonesia. Jadi buat lu yang ngerasa selama ini ke kuota internet lu selalu berbuat tabzir, anjir bahasa gua. Ya pokoknya intinya buat lu yang ngerasa selama ini udah nyanyain kuota-kuota internet lu, boleh dicoba dulu nih. Paket PowerClick 10 GB. Atau kalau lu udah yakin mau langsung pindah ke Live-On, langsung hajar paket PowerGo 20 GB. Soalnya pas banget nih, Live-On lagi ngadain giveaway iPhone 13, iPhone 13. Khusus buat lu semua yang udah pakai Live-On. Nah ini buat detailnya bisa lu cek ke IG Live-On Data Power. Apa gue ikutan juga ya? Oh iya, Live-On ini semuanya udah 100% digital. Dari mesen, milih nomor, bayar, aktivasi, sampai pengaturan paket data lu, semuanya dilakukan di satu aplikasi. Nih aplikasinya nih. Live-On, mantap. Ini udah full online semuanya gini, gue jadi kepikiran manusia prasejarah. Kasian mereka. Nggak sempet ngerasain Live-On. Nggak sempat ngerasain pengalaman digital baru kayak gini. Aduh, kasihan ya. Beruntung gue jadinya. Oke, sekian dari Beguling kali ini tentang sejarah cara bertukar pesan manusia. Macam-macam tadi ya. Favorit lo yang mana? Silahkan komen. Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.